Shalom para pemirsa di seluruh tanah air atau di mana saja saat ini Anda berada. Senang sekali dan berbahagia kita tentunya karena kita boleh berjumpa kembali untuk mempelajari tentang firman Tuhan khususnya mengenai roh nubuat. Para pemirsa, kami akan ditemani atau kita akan ditemani seperti biasa oleh narasumber kita yaitu Bapak Pendeta Gultom. Shalom Pak. Shalom. Gimana hari ini Pak? Sehat? Sehat. Amin. Baik Pak Pendeta, kita akan meneruskan pelajaran kita dengan para pemirsa pada saat ini mengikuti acara kita ini ya Pak Pendeta. Dan pertemuan kita sudah masuk ke pelajaran ke-42 ya Pak ya Pendeta, yang judulnya adalah tugas para pemimpin. Nah sekarang pertanyaan gini Pak Pendeta, apa sih Pak yang seharusnya sekarang ini yang kita harus lakukan agar kebangunan dan pembaruan rohani itu Pak dapat segera terjadi di kalangan umat Tuhan di Laodikia ini? Baik Bu, jadi kita telah diberikan petunjuk yang jelas dalam roh nubuat bagaimana seharusnya kebangunan dan pembaruan rohani ini benar-benar bisa segera terjadi. Jadi katakan sebagai berikut ya. Saya kutip dari buku Great Controversy halaman 594. Peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan tertutupnya pintu kasihan dan pekerjaan mempersiapkan diri untuk masuk ke sukaraat itu harus dengan jelas dihadapkan. Tetapi orang banyak tidak dapat mengerti kalau kebenaran ini tidak dibukakan bagi mereka. Jadi harus ditolong pada semua umat oleh para pemimpin, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya di mana kita sedang berada sekarang di dalam peta nubuatan. Jadi harus ada penjelasan dari para pemimpin. Nah ini yang kita himbau agar pelajaran roh nubuat khususnya tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang pintu kasihan tertutup ini harus jelas dibukakan di hadapan umat itu. Kemudian ditambahkan lagi Bu ya, di dalam Christ Object Lesson 133 dia bilang nubuatan yang berhubungan dengan hari terakhir dunia ini secara istimewa menuntut untuk kita pelajari. Jadi khusus tentang peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari terakhir dunia ini dikatakan harus istimewa. Banyak kebenaran, banyak di sini, banyak di sana, tapi istimewa tentang hari-hari terakhir dunia ini menjelang pintu kasihan tertutup itu harus jelas dibukakan kepada umat-umat itu. Kemudian ditambahkan lagi Bu ya. Silakan Pak. 6 Testimonius 129. Perkara yang bertalian dengan keselamatan kita, guru-guru dan pendeta-pendeta dan para pelajar akan memperhatikan lebih banyak lagi tentang itu. Para penjaga sekarang ini, maksudnya penjaga, para gembala-gembala harus mengangkat suara menyerukan kebenaran saat ini. Biarlah kita menunjukkan umat itu di mana kita sekarang ini sedang berada dalam periode sejarah nubuatan. 5 Testimoni 716. Jadi para pemimpin, para gembala, guru-guru tanggung jawabnya harus mengetahui dengan jelas dan memberitakan dengan jelas kepada umat tentang periode sejarah nubuatan. Nah sekarang mana? Nah itulah dikatakan di sini satu syarat supaya terjadi kebangunan dan pembaruan. Jadi khusus nubuatan tentang akhir zaman, tentang peristiwa-peristiwa sebelum tertutup pintu kasihan harus dipelajari secara istimewa. Jadi semua harus perlu tahu sebetulnya ini Pak, tidak boleh ada yang tertinggal. Nah sekarang mana judul khutbah-khutbah kita di gereja sekarang? Tapi dikatakan begini dalam buku Early Writing halaman 63. Banyak permata kebenaran terkandung di dalam firman Allah, tetapi adalah kebenaran saat ini, the present truth,
yang kawanan domba Allah sangat perlu. Banyak kebenaran ini, Ya. tapi persentruknya ini yang sangat domba butuhkan. Sekarang di dalam mempersiapkan untuk masa kesukaran yang sedang ada di hadapan Tuhan. Itu. Kemudian ditambahkan lagi, setan tahu, dia tahu jelas nubuatan. Nanti kalau nubuatan tentang akhir zaman dihutbahkan, diajarkan, itu membuat terjadi kebangunan. Jadi setan tahu. Akhirnya dibilang gini dalam buku Early Writing halaman 43. Sekarang setan menggunakan segala usaha penipuan pada masa pemetaran ini untuk mengalihkan pikiran umat Allah daripada persentruk itu. Jadi dialihkan pada setan. Iya, supaya jangan terjadi kebohongan. Fokus secara istimewa ke sana. Bikin kebenaran yang lain-lain aja. Atau mungkin khutbah-khutbah kemakmuran. Ya, kita semua sudah begini, tapi tidak diberitahukan bagaimana kita bisa siap menghadapi aniaya, pengguncangan, dan pintu kasih yang tertutup. Nah, inilah. Jadi kadang, tetapi kita para pemimpin harus mengalihkan pikiran umat sekarang ini kepada persentruk. Sementara setan mengalihkan pikiran umat dari persentruk. Pemimpin mengalihkan kepada persentruk supaya terjadi kebangunan dan pembaruan. Iya. Mungkin ada tambahan lain. Ya. Dalam masa singkat sebelum kesukaran besar menimpa penduduk dunia ini, maka hanya sedikit orang mengadakan persediaan. Nah, inilah yang pantas dan patut untuk dibuat oleh setiap umat, mempersiapkan diri menghadapi masa kesukaran. Dan mereka hanyalah orang-orang yang sudah mengetahui kebenaran itu. Dalam Prophet and King 6:26. Jadi umat banyak tidak tahu membuat persediaan karena tidak mempelajari. Jadi tugas para pemimpin, guru-guru mengajarkan itu supaya umat bisa mengerti dan siap menghadapi. Dan dikatakan inilah pencetus kebangunan dan pembaruan, pengetahuan tentang nubuatan menjelang pintu kasih yang tertutup. Baik Pak Pendeta, kalau seperti itu adanya Pak, sekarang pertanyaannya begini Pak, apa sih yang harus kita lakukan sekarang ini Pak? Nah, sekarang apa yang kita harus lakukan? Roh Nubuat mengatakan begini Bu, dalam buku 6 Testimonies halaman 77. Adalah pekerjaan kita untuk menyampaikan pekabaran itu dengan menggunakan segala usaha agar supaya seluruh gereja kita sudah jamaah. Adalah pekerjaan kita sekarang menyampaikan pekabaran itu dengan menggunakan segala usaha, segala daya, segala kekuatan, menyampaikan pekabaran ini kepada semua gereja-gereja kita. Harus sudah jamaah. Itulah sekarang. Iya, tantangannya sangat luar biasa tuh Pak ya. Jadi harus dari pimpinan pusat membuat agar semua gereja sedunia ini mempunyai satu pola menggerakkan umat supaya bangun, bikin pelajaran-pelajaran nubuatan yang dikatakan itu merupakan amaran yang tegas dan keras, membangunkan, menamplak, menegur dosa-dosa. Jadi bukan waktunya sekarang khutbah-khutbah yang enak, khutbah-khutbah teguran mengatakan ini salah, kau bertobat, ini tidak boleh. Kembali kepada roh nubuat, firman Tuhan, present truth. Saatnya ya Pak ya. Inilah saatnya. Baik Pak Pendeta, pertanyaan saya di sini masih ada Pak ya beberapa dan pelajaran kita harus teruskan lagi. Tapi kita mungkin akan break sebentar Pak setelah yang satu ya. Give us the greatest key of our lives. As the years went by, we learn more
the giving of ourselves and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain, all because of love, all because of love. We were the reason that he gave his life. We were the reason that he suffered and died. To a world that was lost, he gave all he could give, to show us the reason to live. Baik para pemirsa yang kami cintai dan kami kasihi, tentunya kita akan meneruskan pelajaran kita yaitu mengenai roh nubuat ini, dan dengan narasumber yang sama yaitu Bapak Pendeta Guntur. Pak Pendeta, kita akan teruskan pelajaran kita ya, Pak ya. Sekarang pertanyaannya gini Pak, bagaimana Pak ya supaya dapat kita bertahan berdiri teguh bila mana masa kesukaran itu sudah menimpa kita? Ya, baik Bu, ini satu pertanyaan yang bagus. Siapa sajakah yang tahan berdiri bila mana sudah tiba masa penantian, penguncangan, masa kesukaran yang kita tunggu-tunggu itu? Roh nubuat jawab begini Ya, dalam buku Great Kontroversi 623. Yesus telah memelihara hukum Bapaknya dan tidak ada dosa padanya yang dapat dipakai oleh setan untuk kesempatan baginya. Demikianlah keadaan orang-orang yang didapati tetap berdiri tahan pada masa kesukaran itu. Tidak ada lagi dosa yang boleh dipakai setan menuduh. Jadi itu bisa tercapai sekarang, bukan pada waktu kesukaran datang. Wah, saya akan berdiri tegak lagi. dan waktu lagi. Persiapan untuk memiliki satu kekuatan rohani itu tidak datang dengan tiba-tiba, itu membutuhkan waktu. Jadi sekaranglah katanya. Jadi kalau orang tidak membuat persiapan sekarang, tidak mungkin dia lulus bila mana kesukaran datang. Tidak mungkin. Perlu proses ya Pak. Proses. Jadi sekaranglah. Ditambahkan lagi Bu ya. Ya. Ini baik-baik. Hasrat berdosa sudah dikalahkan. Inilah kondisi yang harus dicapai di dalam diri orang-orang yang bertahan pada masa kesukaran. Tidak ada hasrat berdosa lagi. Mati keinginan untuk berbuat dosa. Nah itu sekarang sudah harus dimiliki dari sehari ke sehari. Sekarang kita tidak lagi perang melawan keinginan. Wah lulu, kalahkan keinginan dulu. Bukan itu lagi, pada saat itu keinginan tidak ada lagi, jadi nggak ada yang diperangi. Kalau kita sekarang keinginan muncul dikalahkan, masih perang. Ya, jatuh bangun. Jatuh bangun. Kalau waktu itu tidak ada keinginan lagi, Ya. sudah benci akan dosa itu. Ya sama seperti itu. Ya kalau datang nanti rokok yang paling enak seluruh dunia, saya nggak mau merokok. Keinginan merokoknya sekarang sudah tidak ada. Biar rokok apapun nanti tidak akan tergoda lagi untuk menghisap rokok. Ya. Karena sekarang rokok itu sudah kita benci. Itulah tiada di sini kata hasrat berdosa sudah celaka. Inilah kondisi yang harus dicapai oleh setiap orang yang dapat bertahan pada masa kesukaran itu. Great Kontroversi 623. Jadi kecenderungan untuk Enggak ada lagi yang sudah dikalahkan ya Pak. hasrat itu sudah Ya. berhasrat mau jadi ini, berhasrat mau jadi selebriti supaya dapat tepuk tangan, Iya. supaya hebat. Iya. Hasrat itu sudah enggak ada. Hasratnya seperti Yesus, Tabiat seperti tabiat itu. seperti Yesus. Yesus sudah benci Ya. sama dosa. Oke Pak, sekarang kita masuk pertanyaan berikut yaitu mengenai pemimpin ya Pak ya. Ya. Nah, jadi pemimpin yang bagaimana Pak yang akan dipakai Tuhan sekarang ini untuk menyampaikan pekabaran agar terjadi kebangunan dan pembaruan rohani. Sekarang Tuhan mau supaya terjadi kebangunan dan pembaruan di kalangan umat. Ya.
Nah, Tuhan tentu akan memakai pemimpin atau pendeta pekerja yang bagaimana dapat Ya. membangunkan. Betul. Kalau orang ngantuk atau setengah ngantuk tidak bisa membangunkan orang. Ya. Iya. Jadi kalau sekarang present truth, khutbah yang harus dikhutbahkan supaya terjadi kebangunan, ya harus dengan pendeta yang sudah percaya dan menghidupkan present Ya. truth itu. Betul. Itulah jenis pemimpin yang dicari-cari Tuhan sekarang untuk dipakai membangunkan jemaat. Ya. Gitu. Jadi saya kata, di sini Tuhan menunjukkan, saya kutip dari 3 Testimonius 252. Di sini Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa pekabaran yang ditanggungan kepada umatnya oleh para pengkhotbah mengamarkan umat itu bukan pekabaran hal damai dan hal kesentosaan. Bukan lagi khutbah-khutbah kemakmuran supaya kita jadi kaya, senang, supaya kita jadi gagah, tampan. Bukan itu lagi. Adalah khutbah, siapkan dirimu, aniaya akan segera terjadi. Siapkan tabiatmu, kau akan diguncang. Itu sekarang. Ya. Jadi pekabaran itu mengajak semua orang mempunyai bisnis. Bisnis yang tertinggi di atas segala bisnis sekarang, pembentukan tabiat. Supaya siap menghadapi aniaya. Itulah khutbah-khutbah yang harus disampaikan oleh para pemimpin-pemimpin. Nah, saya tambahkan Bu ya. Ya. Dalam Testimonies to Minister halaman 327. Bila orang menutup mata terhadap kesaksian yang Allah sudah berikan, bila mana orang tidak suka present truth dan menganggap diri bijaksana berjalan pada bunga api pikiran sendiri, itu akan merusak sidang. Orang yang demikian tidak pantas menjadi pendeta, tidak pantas atau menjadi ketua konferensi. Mereka tidak mengikuti nasihat dari sumber segala hikmat. Jadi pendeta, ketua, pemimpin, ya sudah harus mengetahui dan menghidupkan present truth. Itulah yang dipakai Tuhan untuk berkhutbah, membangunkan umat yang sedang tertidur ini. Iya. Jadi tambahkan lagi di sini. Testimonies to Minister halaman 152. Pendeta-pendeta haruslah menjadi teladan bagi orang-orang percaya di segala aspek kehidupan rohani. Teladan dia di depan. Tidur. Jadi bukan memimpin, bukan mengatakan orang buat ini, tidak. Tapi dia berjalan di depan, ikut saya. Lihat bagaimana saya lakonkan. Sebagai role model ya Pak ya. Itu yang sekarang perlu. Kemudian ditambahkan Bu ya. Satu hal yang teramat penting di atas segalanya sekarang ini bagi kita masing-masing ialah bahwa kita harus menghidupkan semua terang kebenaran yang Allah sudah berikan dan mencari pengalaman yang sungguh-sungguh dan yang mendalam semasa ada waktu persiapan ini. Early and later days, Pengir halaman 2. Jadi saat persiapan sekarang ini, hidupkan, lakukan semua terang kebenaran present truth. Semua apa yang pernah kita dengar petunjuk dari Roh Nubuat, semua tidak perlu dikomentari, ikut saja. Itulah yang diminta sekarang oleh Tuhan bagi kita supaya kita bisa siap menghadapi aniaya tersebut. Dan orang yang akan menang di dalam pergumulan itu dikatakan sudah harus mempunyai tabiat seperti Henok. Dan Henok tidak mengalami kematian, langsung diangkat hidup-hidup. Nah demikian nanti umat-umat Tuhan yang sudah termeterai ini tidak ada yang biarkan mati. Sampai Yesus datang, mereka diangkat hidup-hidup. Jadi satu kalimat lagi Bu yang penting. Akan terlambat membentuk tabiat yang saleh setelah krisis akhir sudah dimulai. Great Controversy 623. Terlambatlah membentuk tabiat yang saleh kalau krisis sudah dimulai. Tinggal mengguncang itu berjatuhan. Dan kita dapati nanti di dalam satu pelajaran khusus
ada 10 jenis orang di dalam gereja ini terguncang. Jadi pertanyaan sekarang, bagaimana supaya jangan terguncang? Ya. Ya bentuk tabiat. Bagaimana membentuk tabiat? Bentuk kebiasaan. Kebiasaan mana sekarang yang harus kita tinggalkan supaya kita bisa mempunyai tabiat seperti Kristus? Pelajaran berikut, ada 10 rambu tabiat yang diberikan oleh Roh Nubuat. Rambu-rambu ini tidak boleh dilalaikan. Ikuti semua. Tidak boleh dilanggar ya Pak ya. Tidak boleh dilanggar. Ya. Semua ikuti 10 rambu. Untuk pelajaran kita yang berikut nanti ya Pak ya. Baru bisa siap. Oke. Oke. Baik para pemirsa yang kami kasihi dan kami cintai, pelajaran yang sangat indah hari ini yaitu tugas para pemimpin yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Pendeta Gultom. Begitu luar biasanya, saatnya kita sekarang tidak boleh tertinggal untuk membuat atau mempersiapkan diri kita menjadi tabiat seperti Yesus. Waktu tidak lama lagi dan tidak terasa. Dan untuk itulah seperti tadi sudah diuraikan, saatnya bukan nanti atau kapan, tetapi sekarang kita mempersiapkan untuk menjadi tabiat seperti Yesus. Kalau Anda ingin melakukan hal ini, biarlah kita dan bersama-sama akan mengikuti pelajaran ini yang sangat indah dan membuka pikiran kita, membuka hati kita tentunya dengan pelajaran berikut nanti, yaitu 10 rambu-rambu tabiat kita. Dan tetap kita nanti akan dipandu oleh Bapak Pendeta Gultom. Pak Pendeta, terima kasih, tapi kita tidak lupa pada saat ini sebelum kita menutup acara kita ini, kita akan mendoakan para pemirsa yang sudah mengikuti acara kita, dan tolong juga doakan Pak untuk pemerintahan kita. Baik, Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan, nubuatan yang akan terjadi menjelang hari terakhir di dunia. Tuhan, sekaranglah waktunya kami mempersiapkan diri kami untuk mempelajari firman Tuhan agar kami memiliki tabiat yang bersih dan suci dan yang tahan uji. Bila mana nanti datang krisis akhir dunia ini, supaya kami didapati tetap tahan berdiri teguh dalam menghadapi pengguncangan yang akan menimpa seluruh umat Tuhan. Dan Tuhan sudah beritahukan bahwa tidak banyak akhirnya akan menang, tetapi hanya sedikit, dan itu pun adalah mereka yang sudah benar-benar mengambil waktu membuat persiapan yang sungguh-sungguh. Sebab tanpa persiapan tidak ada yang bisa lulus di dalam masa yang sangat sulit itu. Maka ya Tuhan, kami sekarang mau mempersiapkan diri kami supaya tidak ada lagi hasrat berbuat dosa, melainkan hasrat yang suci dan bersih yang sudah Tuhan berikan bagi kami, hati yang baru, pikiran yang baru. Karena hati yang keras Tuhan sudah ganti menjadi hati yang bersih. Tuhan, tolong kami di dalam pergumulan dari sehari ke sehari, supaya kami mempersiapkan diri dengan baik, dan akhirnya kami boleh tahan berdiri karena kami sudah memiliki pikiran yang bersih, hasrat yang tidak menyukai dosa lagi. Tuhan dari surga, tolonglah supaya kami dan para pemirsa ini menyadari benar-benar untuk tahan berdiri bila mana pengguncangan iman terjadi. Hanyalah mereka yang sudah mulai sekarang ini membuat persiapan yang sungguh-sungguh untuk membentuk tabiat yang suci dan bersih. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kebetulan juga dalam hari besar di dalam agama Islam, biarlah kami semua suka di dalam memikirkan diri kami menjadi pemenang-pemenang melawan segala keinginan dan hasrat berdosa melalui puasa yang sudah dilalui. Marilah Tuhan, tolong kami sekarang juga menjadi pemenang mengalahkan segala hasrat yang ada dalam diri kami. Adalah merupakan satu perterakan penyangkalan diri yang paling sempurna. Kami bisa menang melawan segala keinginan-keinginan daging yang bercokol dalam diri kami oleh kuasa dan pertolongan Tuhan. Kati para pemimpin bangsa kami, kati negara dan bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang menjadi maju
Karena takut akan Tuhan itu adalah yang memberikan hikmat yang benar di dalam menghidupkan satu kehidupan yang suci, bahagia di dunia yang segera binasa ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon juga pengampunan atas segala dosa dan kelemahan kami. Oleh kuasa darah Yesus yang sudah tertumpah, kami akan Tuhan terima menjadi orang-orang yang terima sebagai anak-anak. Karena Tuhan telah memberikan Yesus Kristus menjadi juru selamat kami juga. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu suka mendengar dan mengabulkan doa kami. Doa-doa yang kami panjatkan ini kami persembahkan di dalam nama Yesus, juru selamat dan penebus. Amin. Baik para pemirsa, kita akan berjumpa lagi di hari-hari berikut. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat berbahagia dan sampai jumpa. Shalom. Little children, we will dream of Christmas tomorrow.